Cahaya biru lembut menyelimuti auditorium raksasa itu, memantulkan kilau pada dinding-dinding metalik yang dibangun menggunakan teknologi akustik terbaru. Deretan kursi penuh oleh analis militer, peneliti kecerdasan buatan, hingga mahasiswa Akademi Pertahanan yang datang dari berbagai daerah hanya untuk menyaksikan adu gagasan dua tokoh besar. Suasana menegang meski acara belum dimulai, seolah seluruh gedung ikut menahan napas. Di tengah panggung berbentuk heksagon, sebuah meja transparan menyala perlahan, memunculkan hologram peta dunia yang berubah-ubah. Gambar itu memproyeksikan situasi geopolitik global yang semakin kompleks. Setiap negara digambarkan dengan sistem pertahanan mutakhir, menunjukkan betapa cepat dunia bergerak ke arah otomatisasi. Semua penonton sadar, debat malam ini tidak hanya soal gagasan, melainkan arah masa depan Indonesia. Gibran melangkah masuk dari sisi kanan panggung. Sosoknya tampil sederhana, namun pantulan layar holografik di belakangnya membuatnya tampak futuristik. Ia membawa sebuah tablet khusus berisi rancangan program strategis yang ia sebut Garuda Kuantum. Langkahnya tenang, namun sorot matanya penuh kesiapan. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam wajahnya. Beberapa detik kemudian, Anies muncul dari sisi lain. Penonton menyambutnya dengan sorakan hormat, karena ia dikenal sebagai pemikir berpengalaman yang selalu mengutamakan kebijakan berbasis nilai. Ia terlihat mantap, membawa map hitam berisi catatan strategi manual yang selama ini ia yakini lebih aman daripada sistem otonom. Interaksi publik keduanya selalu menarik perhatian. Moderator berjalan ke tengah panggung, memberi aba-aba pada teknisi untuk mengaktifkan layar utama. Seketika, seluruh ruangan diterangi data intelijen proyeksi masa depan, drone siluman, kapal angkasa tak berawak, hingga satelit tempur mini yang mampu melakukan keputusan cepat. Informasi itu membuat sebagian penonton terperangah. Dunia telah berubah lebih cepat dari yang dibayangkan banyak orang. Ketika gong pembuka debat berbunyi, Gibran langsung mengambil alih perhatian. Ia memaparkan kerangka pemikiran tentang alutsista masa depan yang lebih adaptif dan efisien. Dia menjelaskan bahwa pertahanan modern membutuhkan algoritma setingkat kecerdasan manusia yang mampu merespons ancaman dalam hitungan milidetik. Setiap kata disampaikan dengan tenang, seakan semua telah ia rancang sejak lama. Tidak ingin terkesan tertinggal, Anies segera memberi tanggapan. Ia menekankan bahwa kebergantungan pada mesin bisa menjadi bumerang jika sistem mengalami malfungsi atau diretas musuh. Baginya, manusia tetap inti dari pertahanan. Penonton tampak terbelah antara yang terpikat teknologi masa depan dan yang masih percaya pada strategi tradisional. Aroma debat mulai terasa pekat ketika kedua tokoh menatap langsung satu sama lain. Gibran mengajukan pertanyaan tajam mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi konflik era digital. Ia mempertanyakan apakah metode lama masih sanggup menghadapi kecepatan perang modern. Nada suaranya tetap sopan, tetapi memiliki ketegasan yang sulit diabaikan. Anies menanggapi dengan mengangkat konsep pertahanan berkarakter, yaitu strategi yang menggabungkan keberanian manusia dengan peralatan modern. Namun argumen tersebut tampak terpukul oleh simulasi holografik yang menunjukkan betapa cepatnya serangan musuh dapat berubah dalam hitungan detik. Beberapa penonton mulai saling berbisik menyadari ketimpangan pendekatan keduanya. Teknisi kemudian memproyeksikan video singkat perkembangan teknologi tempur global. Pesawat tanpa pilot yang mampu menghindari rudal, robot logistik yang bisa mengangkut bala bantuan dalam kondisi ekstrim, hingga sistem radar berbasis AI yang bisa memprediksi pola serangan sebelum terjadi. Visual itu seperti memaksa. Semua orang menyadari bahwa masa depan tidak menunggu siapapun. Saat babak pertama hampir usai, moderator menatap kedua tokoh tersebut dengan ekspresi serius. Ia mengatakan bahwa apapun hasil debat malam itu, Indonesia harus memilih antara dua jalan besar, tetap bertahan pada metode lama, atau melompat ke masa depan bersama gelombang inovasi yang tidak terbendung. Semua penonton merasa bahwa keputusan yang lahir dari panggung ini akan menjadi babak baru sejarah. Bab 1 ditutup dengan lampu panggung meredup perlahan, meninggalkan penonton dalam suasana campuran antara kagum dan cemas. Gibran dan Anies berdiri tegak di tengah panggung, keduanya sadar bahwa adu argumentasi baru saja dimulai, dan masing-masing siap untuk meledakkan senjatanya, senjata berupa ide, data, dan visi tentang masa depan Indonesia. Hening meliputi auditorium ketika moderator mempersilakan Gibran kembali berbicara.
Layar di belakangnya menyalakan visual peta taktis yang berlapis, lengkap dengan pola ancaman siber, rute infiltrasi drone, serta diagram kecerdasan buatan yang saling terhubung. Semua mata tertuju kepadanya. Ia mengangkat tablet tipisnya lalu mengaktifkan simulasi Garuda Quantum, sistem yang telah ia pamerkan sekilas di awal debat. Kini, ia menampilkannya lebih rinci. Hologram berubah bentuk menjadi sebuah model perang skala kecil. Drone siluman berukuran mini terbang dalam formasi presisi, mengeksekusi serangkaian manuver rumit tanpa perintah manusia. Setiap pergerakan dicatat AI dan dianalisis secara real-time. Penonton bersorak kecil karena tak menyangka sistem itu mampu bekerja seakurat itu. Bahkan beberapa analis militer mencatat sesuatu dengan tergesa-gesa, seolah takut kehilangan detail. Gibran menjelaskan bahwa Garuda Quantum dirancang agar mampu mengantisipasi pola serangan yang belum terjadi. Ia menunjukkan bagaimana sistem tersebut mempelajari medan, memindai frekuensi musuh, dan menyesuaikan respons hanya dalam 5 milidetik, kecepatan yang sulit dilampaui kemampuan manusia manapun. Meski tenang, tekanan dalam ucapannya terasa kuat. Ia tahu presentasinya sudah memberi kejutan besar. Anies mencoba mengembalikan ritme debat. Ia melangkah maju dan mengajukan kritik bahwa teknologi terlalu cepat bisa menjadi ancaman ketika gagal. Ia memaparkan satu skenario di mana AI bisa salah membaca niat pihak asing dan bereaksi secara berlebihan. Nada suaranya tegas, mencoba menahan gelombang kekaguman penonton terhadap inovasi Gibran. Namun Gibran langsung menampilkan data lapangan dari negara-negara yang telah memakai sistem semi-otonom. Statistik menunjukkan penurunan besar dalam korban tempur serta efisiensi yang meningkat drastis. Hologram memperlihatkan diagram kecelakaan konvensional dibanding kecelakaan AI, dan angka di kolom AI terlihat jauh lebih kecil. Penonton mulai berbisik, beberapa tampak mengangguk setuju. Anies merespons dengan menyebutkan faktor etika. Ia menegaskan bahwa mesin, meskipun cerdas, tidak memiliki rasa tanggung jawab moral. Menurutnya, kekuatan utama pertahanan justru terletak pada keputusan manusia yang mampu mempertimbangkan konsekuensi yang lebih luas. Ia mengutip beberapa contoh sejarah yang menunjukkan peran penilaian manusia dalam mencegah eskalasi konflik. Gibran tampak sudah menyiapkan jawaban untuk argumen itu. Ia membuka catatan digital dan menunjukkan bahwa sistem Garuda Quantum selalu berada di bawah kontrol manusia pada keputusan final. AI hanya bekerja sebagai otak pendamping yang mengumpulkan informasi serta merumuskan strategi terbaik. Tetap manusia yang menekan tombolnya, kata Gibran. Penonton kembali terpukau. Moderator kemudian meminta keduanya menyampaikan contoh konkret skenario pertahanan masa depan. Gibran menampilkan simulasi serangan drone musuh yang datang dari 3 arah berbeda. Dalam simulasi itu, sistem AI mampu memecah ancaman, mengarahkan unit pertahanan darat, dan menutup celah tanpa campur tangan operator. Hasilnya, ancaman berhasil dinetralisir dalam hitungan detik. Anies mencoba menyaingi presentasi itu dengan memaparkan strategi manual berbasis tim komando. Ia menggambarkan bagaimana koordinasi manusia dilakukan melalui jaringan komunikasi standar. Sayangnya, simulasi yang ia tampilkan kalah cepat. Ketika rute serangan musuh berubah, strategi yang ia paparkan tidak mampu beradaptasi secepat model buatan Gibran. Penonton mulai mempertanyakan efektivitas pendekatan Anies. Wajah Anies tampak menegang. Ia tahu data yang dipaparkan Gibran sulit dibantah. Namun dengan pengalaman panjangnya, ia tetap berupaya mempertahankan argumennya. Ia menekankan bahwa teknologi harus digunakan sewajarnya, bukan dijadikan alat dominasi penuh. Sistem tanpa kendali manusia adalah bencana, ujarnya dengan nada tegas meski terdengar getaran halus dalam ucapannya. Gibran menjawab dengan senyum tipis. Saya setuju manusia tetap mengendalikan, tetapi dunia tidak akan menunggu kita bersikap terlalu hati-hati, balasnya. Kalimat itu disambut tepuk tangan penonton yang mulai condong ke arah gagasan modern. Kontras dua pandangan itu membuat debat terasa semakin hidup, seolah masing-masing sedang mempertaruhkan masa depan bangsa. Ketika waktu babak kedua berakhir, moderator menutup sesi dengan nada serius. Ia mengatakan bahwa pertarungan konsep kedua tokoh bukan hanya tentang teknologi atau etika, melainkan tentang kesiapan Indonesia menghadapi ancaman global yang berkembang cepat. Lampu panggung meredup pelan, meninggalkan atmosfer yang tegang namun penuh antisipasi.
Semua orang tahu, bab berikutnya akan semakin panas. Ketika lampu panggung kembali menyala, atmosfer dalam auditorium berubah drastis. Jika sebelumnya suasana penuh kekaguman, kini hawa kompetitif terasa jauh lebih tajam. Moderator berdiri di tengah panggung, mengumumkan bahwa sesi selanjutnya adalah adu argumen langsung tanpa presentasi visual. Kedua tokoh harus mengandalkan kecerdasan, keberanian, dan kemampuan retorika mereka. Penonton menegakkan punggung, siap menyimak duel gagasan yang lebih intens. Gibran memulai sesi dengan nada yang mantap. Ia menyinggung kembali lambatnya respons manusia dalam konflik modern. Ia menjelaskan bahwa perang digital tidak hanya mengandalkan taktik, tetapi kecepatan interpretasi data yang sulit dicapai manual. Menurutnya, mempertahankan pola lama sama seperti mencoba menangkap kilat dengan tangan kosong. Penonton mengangguk melihat ketepatan analogi tersebut. Anies tidak tinggal diam. Ia menekankan bahwa kecepatan bukan satu-satunya faktor kemenangan. Ia menyampaikan bahwa strategi yang matang sering muncul dari kemampuan manusia membaca situasi yang tidak terekam oleh sensor. Ia memberi contoh tentang keputusan taktis masa lampau yang menyelamatkan banyak nyawa karena intuisi seorang komandan. Kalimatnya bernada percaya diri, meski terlihat ia sangat berhati-hati dalam memilih kata. Gibran kembali mengajukan argumen keras. Ia mengatakan bahwa intuisi tidak dapat dijadikan fondasi utama dalam dunia yang semakin kompleks. Ia mengembangkan gagasan bahwa teknologi dapat memprediksi pola emosional musuh berdasarkan analisis perilaku digital, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan metode klasik. Ucapannya membuat beberapa penonton menghela napas kagum. Anies mencoba mengambil kendali dengan menyampaikan bahwa mengandalkan mesin dapat menjebak negara pada ketergantungan mutlak. Ia menyoroti risiko sabotase dan serangan siber yang dapat membuat sistem lumpuh dalam sekejap. Ketika sistem mati, siapa yang mengerti medan selain manusia? Tanyanya retoris. Beberapa pendukungnya bersorak kecil, mencoba membangkitkan energi ruang debat. Namun Gibran, dengan ketenangan yang mencolok, menjawab bahwa sistem pertahanan barunya telah dilengkapi lapisan proteksi berjenjang. Ia menjelaskan mekanisme isolasi otomatis yang mampu memutus bagian yang terinfeksi tanpa menghentikan keseluruhan operasi. Algoritma ini, katanya, mampu menyesuaikan diri bahkan ketika musuh menggunakan metode serangan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Argumen ini membuat suasana kembali berpihak padanya. Moderator kemudian memberikan pertanyaan khusus mengenai kesiapan Indonesia jika menghadapi serangan simultan dari darat, udara, dan siber. Gibran menggambarkan bagaimana AI-nya mengatur ritme perlawanan secara paralel dengan tingkat efisiensi yang sulit ditandingi. Ia menekankan bahwa teknologi itu dirancang untuk meminimalkan korban dengan menggunakan analisis risiko secara konstan. Penonton terpukau mendengar detail kompleks itu. Ketika giliran Anies menjawab, ia mencoba menegaskan pentingnya peran komando manusia dalam kondisi darurat. Ia menyatakan bahwa tidak semua kejadian di medan konflik dapat diprediksi oleh sistem. Meski usahanya cukup kuat, presentasinya terdengar melemah setelah argumen teknis Gibran yang solid. Penonton tampak melihat adanya ketidakseimbangan kemampuan dalam merespons pertanyaan teknis. Gibran kemudian menusuk lebih dalam dengan mengajukan pertanyaan balik mengenai kesiapan generasi masa depan dalam menghadapi perang informasi. Ia memaparkan bahwa tanpa modernisasi masif, Indonesia berisiko tertinggal puluhan tahun. Pertanyaan itu membuat Anies terdiam sejenak, mencoba menyusun jawaban tanpa membuka celah untuk serangan berikutnya. Momen hening itu langsung menjadi sorotan. Merasa terpojok, Anies akhirnya menanggapi bahwa modernisasi tidak harus dilakukan secara ekstrim. Namun suaranya terdengar bergetar halus, menunjukkan tekanan besar yang ia rasakan. Penonton mulai melihat ketimpangan yang semakin jelas di antara mereka. Gerakan tangannya yang biasanya mantap kini tampak gugup, memperlihatkan retakan pertama dalam pertahanannya. Gibran memanfaatkan momentum itu dengan menegaskan pentingnya adaptasi cepat. Ia menutup argumennya dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam, musuh tidak akan menunggu kita siap. Mereka menyerang ketika kita masih ragu. Kalimat itu menghunjam tepat di titik lemah lawannya. Penonton memberi tepuk tangan panjang, menandai keunggulan sementara Gibran dalam sesi tersebut. Ketika moderator menutup babak ketiga, suasana auditorium berubah menjadi lebih panas dari sebelumnya.
Sorot kamera holografik mengikuti kedua tokoh yang saling berdiri dengan jarak hanya beberapa langkah, seakan pertarungan ide itu telah berkembang menjadi duel kehormatan. Semua orang tahu, ketegangan ini baru permulaan, dan benturan berikutnya akan jauh lebih dahsyat. Riuh tepuk tangan yang baru saja mereda membuat suasana auditorium tetap berdenyut tegang. Moderator mengumumkan bahwa sesi berikutnya adalah uji konsistensi strategi, bagian yang sering menjadi titik balik dalam debat tingkat tinggi. Kedua tokoh harus mempertahankan gagasannya di bawah tekanan data acak yang akan ditampilkan secara tiba-tiba. Tantangan ini memerlukan ketepatan berpikir dan kemampuan beradaptasi cepat. Penonton terlihat semakin fokus. Ketika layar holografik menyala, serangkaian skenario tanpa pola mulai bermunculan. Ada serangan siber simultan, gangguan satelit, hingga infiltrasi drone berlapis. Gibran segera membangun struktur argumennya. Ia memaparkan bagaimana sistem Garuda Kuantum menerapkan respons otomatis berlapis sehingga setiap ancaman ditangani sesuai tingkat prioritas. Penjelasan itu membuat beberapa jenderal pensiunan mengangguk penuh rasa kagum. Anies mencoba menanggapi dengan menunjukkan pendekatan manual berbasis koordinasi. Komando darat. Ia menggambarkan pola komunikasi yang melibatkan operator terlatih dan struktur komando yang disiplin. Namun simulasi acak yang ditampilkan sistem membuat alurnya tampak lamban. Beberapa serangan digital yang muncul mendadak tidak terjawab secara cepat dalam konsep yang ia jelaskan. Melihat celah itu, Gibran kembali menegaskan perbedaan kecepatan antara respons manusia dan algoritma cerdas. Ia menunjukkan grafik yang memperlihatkan waktu reaksi hanya beberapa milidetik, sementara pendekatan manual membutuhkan beberapa detik lebih lama. Grafik itu membuat penonton menyadari betapa besar jurang yang memisahkan kedua pendekatan tersebut. Anies berusaha mengubah arah dengan mengkritik keterandalan listrik dan jaringan. Ia mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu, teknologi canggih bisa kehilangan fungsi. Ia mencoba memutar isu dengan mengangkat risiko pemadaman dan sabotase. Meskipun argumennya valid, visual holografik tetap berpihak kepada Gibran karena menampilkan sistem cadangan energi yang tersedia dalam rancangan AI tersebut. Gibran segera menanggapi kritik itu dengan memperlihatkan mode autonomi terbatas. Sistem ini memungkinkan unit-unit AI beroperasi secara mandiri tanpa koneksi pusat selama 7 jam penuh. Bahkan dalam kondisi terburuk, mereka tetap dapat bergerak, menilai situasi, dan bertahan, ujarnya tenang. Kalimat itu langsung mematahkan kritik Anies tanpa perlu nada tinggi. Anies mencoba menyerang dari sisi lain, ia menuduh sistem Gibran membutuhkan anggaran besar yang sulit dibenarkan. Namun Gibran sudah bersiap. Ia memunculkan laporan audit publik yang membandingkan biaya jangka panjang antara teknologi lama dan sistem modern. Grafik tersebut menunjukkan penghematan signifikan. Penonton terdiam, tak menyangka bahwa argumen ekonomi pun telah disiapkannya dengan matang. Jeda hening muncul ketika Anies membuka map hitamnya dan mencoba mengutip data pembanding. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, moderator menayangkan simulasi besar yang menguji konsistensi strategi kedua kubu. Dalam simulasi tersebut, konsep manual yang dibawanya gagal menanggapi perubahan kondisi yang tiba-tiba. Serangan berlapis menyebabkan sistem komando yang ia rancang mengalami kekacauan. Situasi itu membuat seluruh ruangan bergemuruh. Beberapa pakar militer di baris depan terlihat saling menatap, menyadari bahwa pendekatan tradisional Anies runtuh di hadapan simulasi dinamis yang menuntut respons instan. Gibran tidak berkata apa-apa, ia hanya menatap layar dengan ekspresi yakin, membiarkan data berbicara. Anies terlihat goyah untuk pertama kalinya. Tangan yang memegang map bergetar halus. Ia mencoba memperbaiki penjelasannya, namun setiap argumen yang ia bangun seolah langsung dipatahkan oleh data yang baru saja ditampilkan. Penonton bisa melihat beban berat menghimpitnya. Ia tampak berusaha keras mempertahankan wibawanya, tetapi alur debat sudah tidak berpihak padanya. Moderator menutup sesi dengan nada netral, mengatakan bahwa tujuan debat ini bukan untuk menjatuhkan pihak manapun, melainkan menemukan landasan paling kuat untuk masa depan pertahanan nasional. Namun semua orang tahu, sesi ini telah memperlihatkan perbedaan besar kemampuan berpikir adaptif kedua tokoh. Ketika lampu panggung meredup perlahan, sorot kamera memperlihatkan wajah Anies yang semakin gelisah dan Gibran yang tetap tegap, menandai titik balik debat yang semakin memanas. Lampu panggung menyala lebih terang dari sebelumnya,
seolah ingin menyorot setiap detail emosi yang mulai memuncak di wajah kedua tokoh. Moderator mengumumkan bahwa sesi berikutnya adalah evaluasi kebijakan darurat, sebuah bagian debat yang sering menyingkap kelemahan paling tersembunyi dari peserta. Penonton yang sudah tegang kini makin menahan napas. Mereka tahu, inilah titik di mana pemikiran yang rapuh akan runtuh. Gibran kembali mendapat giliran pertama. Ia menyambutnya dengan penuh kontrol diri. Layar menampilkan simulasi skenario ekstrim, serangan jarak jauh, sabotase energi nasional, dan infiltrasi intelijen digital dalam waktu bersamaan. Gibran menjelaskan respons berlapis sistem, Garuda Kuantum, yang mampu memutar ulang analisis ribuan kali untuk menemukan solusi paling aman. Ketepatan penjelasannya membuat ruangan terasa seperti ruang kontrol militer sungguhan. Anies mencoba mengikuti ritme itu dengan memaparkan strategi berbasis komando manual. Ia menekankan bahwa manusia tetap bisa membuat keputusan penting dalam kondisi penuh tekanan. Namun ketika hologram menunjukkan titik-titik serangan yang berubah setiap beberapa detik, strategi yang ia uraikan tidak dapat menyesuaikan diri. Terlihat jeda di antara penjelasannya, dan penonton langsung merasakannya sebagai tanda keterlambatan fatal. Gibran menanggapi kelemahan itu dengan halus tetapi menusuk. Ia menekankan bahwa ancaman modern bergerak lebih cepat daripada proses koordinasi manusia. Ia menyebut bahwa negara yang bertahan adalah negara yang mampu memimpin inovasi, bukan yang sekadar mengikuti. Ucapannya terdengar tenang, namun memiliki daya pukau yang memantapkan posisinya di hadapan penonton. Anies mencoba membalas dengan mengkritik risiko moral AI tempur. Ia menyatakan bahwa mesin tidak mampu memahami kemanusiaan dalam keputusan. Namun hologram kembali menampilkan fitur keselamatan, Garuda Kuantum, yang memungkinkan pencegahan insiden melalui analisis perilaku sebelum mengeksekusi perintah. Simulasi kecil memperlihatkan AI menahan tembakan karena mendeteksi potensi korban sipil. Penonton terkejut melihat tingkat kecerdasan sistem itu. Merasa terpojok, Anies memutuskan untuk menyerang dari sisi politik, menyatakan bahwa teknologi terlalu canggih bisa membawa negara kehilangan kendali. Tetapi Gibran telah siap. Ia memaparkan mekanisme kontrol lintas lembaga, memperlihatkan bagaimana sistem dapat diawasi oleh panel pengawas independen. Argumen itu tidak hanya menjawab serangan Anies, tetapi juga memperlihatkan kedalaman perencanaan yang ia miliki. Serangan balik Gibran itu membuat Anies kehilangan pijakan. Untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar kewalahan. Ia membuka map hitamnya, mencoba mencari data pembanding, namun setiap lembar yang ia keluarkan justru tampak usang dibandingkan simulasi interaktif yang sebelumnya ditampilkan Gibran. Beberapa penonton mulai berbisik, menyadari ukuran ketimpangan yang semakin melebar. Moderator kemudian menayangkan simulasi terakhir yang dirancang untuk mendorong peserta ke batas pemikiran mereka. Kali ini, ancaman datang tanpa pola, bergerak liar, dan berubah-ubah setiap 2 detik. Gibran menjelaskan mekanisme otomatis yang merumuskan ulang strategi secara instan, seolah sistem itu hidup dan bernapas sendiri. Penonton terpukau, merasakan ledakan kekaguman yang sulit ditahan. Ketika giliran Anies menjelaskan pendekatannya, ia terdiam beberapa detik. Setiap skenario yang muncul mematahkan strategi yang hendak ia sampaikan. Ia mencoba berbicara, namun kata-katanya terdengar goyah, seperti sedang mencari fondasi yang tidak lagi ada. Seluruh ruangan benar-benar sunyi, hanya suara simulasi holografik yang terdengar. Dalam upaya terakhir mempertahankan dirinya, Anies menyebut bahwa pengalaman tetap menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi seperti itu. Namun sebelum ia melanjutkan, hologram menampilkan statistik yang membandingkan efektivitas strategi manual dengan AI dalam menghadapi ancaman acak. Grafik itu bagaikan pukulan telak, selisihnya sangat jauh dan sulit terbantahkan. Penonton langsung mengembuskan napas panjang. Gibran tidak menambahkan komentar apapun. Ia hanya menatap layar, membiarkan data menyampaikan segalanya. Sikapnya yang tenang di tengah tekanan membuat posisinya semakin kokoh, sementara sosok Anies tampak mengecil di panggung yang kini terasa lebih luas dari sebelumnya. Keheningan itu lebih keras dari tepuk tangan manapun. Bab ini berakhir dengan moderator menutup sesi secara resmi. Namun sebelum lampu panggung meredup, kamera holografik menyorot wajah Anies yang terlihat terpukul, sementara Gibran berdiri tegap dengan sorot mata penuh kendali. Semua orang menyadari bahwa momen kritis telah tiba, dan jalan menuju babak paling dramatis semakin jelas di depan mata.
Pada pagi berikutnya, suasana di pusat riset, Nusantara Defense Lab, berubah menjadi lebih tegang dari biasanya. Para insinyur yang kemarin menyaksikan duel pemikiran Gibran dan Anies kini saling berbisik, memperkirakan arah persaingan selanjutnya. Beberapa dari mereka bahkan memasang ulang prototipe drone otonom, seakan bersiap menghadapi ujian besar yang belum diumumkan. Aroma antusiasme bercampur ketakutan memenuhi udara, seolah semua orang paham sesuatu yang kolosal akan segera terjadi. Gibran tiba lebih awal dari jadwal, ditemani tim kecilnya yang membawa sebuah modul berbentuk kapsul berwarna grafit. Modul itu tampak sederhana, tetapi setiap lekukan permukaannya memancarkan energi misterius yang membuat siapapun yang mendekat merasakan getaran halus. Tanpa banyak bicara, ia meminta teknisi menyambungkannya ke sistem pusat, menandakan bahwa hari ini tidak akan berjalan biasa. Sementara itu, Anies datang dengan wajah lebih serius daripada sebelumnya. Kekalahannya di sesi debat sebelumnya masih membekas, tetapi tidak membuatnya mundur. Ia membawa setumpuk rancangan baru, skema yang tampaknya disiapkan semalaman tanpa jeda. Tidak ada lagi gaya retoris yang ia tonjolkan, kini sorot matanya memperlihatkan tekad keras untuk membalik keadaan apapun caranya. Ketika keduanya memasuki ruang demonstrasi, layar raksasa memancarkan peta digital Indonesia yang dipenuhi titik merah dan biru. Setiap titik menggambarkan potensi ancaman masa depan, mulai dari blokade ekonomi hingga serangan siber besar-besaran. Para jurnalis, pejabat militer, dan analis pertahanan berdiri memenuhi ruangan, siap mengamati jalannya presentasi yang digadang-gadang sebagai penentu arah alutsista generasi baru. Gibran membuka sesi dengan menekan tombol pada modul grafit tadi. Seketika, hologram 3 dimensi muncul, membentuk jaringan satelit mikroskopis yang menyelimuti Indonesia seperti lapisan perisai tak terlihat. Ia menjelaskan bagaimana sistem ini mampu memprediksi ancaman sebelum terjadi, menafsirkan pola data jutaan variabel sekaligus, dan mengirim perintah otomatis ke unit tempur tanpa menunggu instruksi manusia. Penjelasannya mengalir tenang namun menghentak, membuat banyak orang tidak berkedip. Tidak mau kalah, Anies melangkah maju membawa desain drone modular bersenjata elektromagnetik yang dapat membongkar dirinya sendiri menjadi 4 unit kecil. Ia mempresentasikan simulasi serangan, drone itu terbang rendah melewati celah radar, memecah diri saat dibutuhkan, lalu melakukan manuver ekstrim seperti makhluk hidup. Simulasi itu begitu menegangkan hingga beberapa jurnalis menahan napas. Namun masalah muncul ketika ia mencoba menampilkan kemampuan kontrol jarak jauhnya. Program yang ia siapkan mendadak gagal sinkronisasi, membuat simulasi berputar kacau di layar. Drone virtual itu menabrak bangunan yang tak seharusnya dan meledak berkali-kali tanpa pola jelas. Ruangan hening, sebagian mencoba mengerti apa yang terjadi, sebagian lain menahan tawa gugup. Melihat situasi itu, Gibran mengambil alih dengan menyalakan sistem Adaptive Override pada modul grafitnya. Alat itu mengkalkulasi kekacauan simulasi Anies dalam hitungan detik, lalu memperbaiki jalur terbangnya hingga kembali terkendali. Para hadirin terpana, mereka tidak menyangka dua sistem yang dipresentasikan secara terpisah bisa saling terhubung sehalus itu. Anies terdiam beberapa saat, menyadari bahwa modul milik Gibran bukan sekadar alat demonstrasi, tetapi inti dari arsitektur pertahanan masa depan yang jauh lebih matang. Ketegangan tampak di wajahnya, bukan karena takut, tetapi karena menyadari ia terlambat memahami kedalaman permainan lawannya. Meskipun ia berusaha mempertahankan wibawa, sulit mengabaikan kenyataan bahwa presentasinya justru memperkuat dominasi lawannya. Seorang jenderal mengangkat tangan dan bertanya, jika sistem Gibran mampu menstabilkan skenario simulasi lain, berarti ia dapat mengendalikan seluruh unit alutsista cerdas tanpa tumpang tindih. Pertanyaan itu membuat banyak orang menoleh, menunggu jawaban yang mungkin menentukan arah masa depan. Gibran menjawab dengan sederhana, tujuan saya bukan mengendalikan semuanya, melainkan memastikan setiap unit mampu membaca niat unit lain sehingga tidak ada energi terbuang. Penjelasannya membuat beberapa analis yang semula ragu kini mengangguk penuh keyakinan. Ketika sesi berakhir, ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan panjang, terdengar jelas mana yang mendapat dukungan terbesar kali ini. Anies berusaha tersenyum, tetapi mata semua orang sudah melihat perbedaan performa yang tak bisa disembunyikan. Duel keduanya belum selesai, tetapi jarak kemampuan di antara mereka kini tampak semakin lebar. Dan saat pintu ruangan perlahan ditutup,
semua orang tahu, pertarungan berikutnya akan jauh lebih panas dari yang mereka bayangkan. Keesokan harinya, suasana Nusantara Defense Lab berubah drastis. Angin yang berembus dari ventilasi industri terdengar lebih kasar, seakan menyiratkan bahaya yang belum terlihat. Para analis pertahanan berlarian kecil menuju ruang strategi, membawa data yang baru diterima dari satelit eksperimen. Layar-layar monitor menampilkan pergerakan tak wajar di beberapa titik perbatasan digital negara, membuat suasana semakin menegang. Semua orang sadar ini bukan simulasi biasa. Anis memasuki ruangan dengan langkah terburu-buru. Wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya penuh kekhawatiran. Ia membawa laporan ancaman siber yang mengindikasikan adanya infiltrasi koordinasi dari kelompok asing. Jika dibiarkan, serangan itu dapat melumpuhkan jaringan energi nasional dalam hitungan jam. Meski tertekan oleh kekalahan sebelumnya, ia berusaha mengendalikan situasi dan membuktikan bahwa dirinya masih relevan. Sementara itu, Gibran berdiri di dekat konsol pusat dengan ekspresi fokus. Modul grafit miliknya terhubung ke jaringan laboratorium melalui kabel optik yang bercahaya redup, seolah alat itu bernapas mengikuti ritme ancaman yang membesar. Ia menerima data mentah secara real-time, mengurai pola-pola aneh yang mengarah pada skenario terburuk. Ketegangannya bukan ketakutan, lebih seperti seseorang yang sedang bersiap menghadapi ujian yang tidak bisa dihindari. Ketika laporan lengkap muncul di layar utama, suasana ruangan seketika membeku. Model prediksi menampilkan kemungkinan eskalasi bencana yang dapat merusak infrastruktur strategis dalam skala yang belum pernah terjadi. Para ahli mulai berdiskusi keras, sebagian mempertimbangkan pemutusan jaringan, sebagian lain mengusulkan pengalihan sistem manual. Situasi terlihat kacau, seolah setiap detik membawa negara mendekati krisis besar. Anis maju ke depan, mencoba mengambil alih komando. Ia mengusulkan penggunaan drone modular buatannya untuk mencari sumber serangan dari udara. Meski teknologi itu sempat gagal dalam sesi sebelumnya, ia bersikeras bahwa dengan penyempurnaan cepat, unit tersebut dapat membantu mengidentifikasi celah serangan musuh. Namun usulannya langsung menimbulkan keraguan, terutama karena stabilitas sistem pesawat kecil itu belum teruji dalam kondisi darurat. Melihat kebingungan itu, Gibran menekan tombol pada modul grafitnya. Seketika, hologram besar memunculkan jalur serangan musuh, menunjukkan titik kelemahan yang sebenarnya dapat dieksploitasi balik. Ia menjelaskan bahwa ancaman digital ini bukan sekadar serangan acak, melainkan rangkaian algoritma yang belajar dari respons manusia. Artinya, semakin panik operator bertindak, semakin kuat lawan menjadi. Penjelasan itu membuat ruangan terdiam, menyadari bahwa masalah yang dihadapi jauh lebih kompleks. Gibran melanjutkan dengan memproyeksikan strategi kontra otomatis yang mampu menipu sistem lawan. Ia mengarahkan jaringan pertahanan untuk menciptakan bayangan digital negara, semacam replika dunia maya yang dapat menyerap serangan tanpa merusak struktur asli. Konsep itu begitu revolusioner hingga beberapa ilmuwan menatapnya seperti melihat sesuatu yang mustahil namun nyata. Keheningan ruangan berubah menjadi kekaguman yang semakin menguat. Merasa tertinggal, Anis mencoba menyisipkan argumen bahwa perisai digital semacam itu rawan gagal jika serangan tak terduga muncul. Ia menyampaikan kemungkinan skenario di mana shadow network tersebut justru dimanipulasi menjadi jalur balik menuju infrastruktur utama. Namun analis teknis membantahnya setelah memeriksa arsitektur rancangan Gibran, menunjukkan bahwa modul tersebut memiliki protokol isolasi berlapis yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ketegangan meningkat ketika indikator ancaman di layar berubah dari oranye ke merah. Dalam kondisi seperti itu, waktu menjadi musuh utama. Gibran langsung memberikan instruksi singkat tanpa nada memerintah, melainkan dengan ketepatan yang membuat semua orang otomatis bergerak. Ia meminta tim keamanan digital memutus kanal palsu, sementara modul grafit mengarahkan energi komputasi untuk menahan gelombang serangan yang terus berkembang. Beberapa menit kemudian, grafik serangan mulai menurun. Bayangan digital yang dibuat Gibran menyerap sebagian besar energi musuh, membuat lawan seperti memukul ruang kosong. Para teknisi yang sebelumnya panik kini merasa kembali bernapas. Ruangan yang sempat dipenuhi teriakan berubah menjadi hening penuh rasa lega. Perlahan, warna indikator ancaman bergeser kembali ke kuning, lalu akhirnya menetap di biru. Saat status stabil diumumkan, para pejabat dan ilmuwan menoleh ke arah Gibran,
menatapnya dengan rasa hormat yang sulit disembunyikan. Mereka sadar bahwa tanpa inovasinya, krisis itu bisa berubah menjadi bencana nasional. Sementara itu, Anies hanya bisa menatap layar dengan raut wajah tertekan. Upayanya membantu tidak membuahkan hasil, dan justru memperkuat keunggulan pemikiran lawannya. Bab ini berakhir dengan suasana kompleks, kemenangan besar bagi satu pihak, dan beban berat bagi pihak lainnya. Namun duel keduanya belum selesai, puncaknya justru semakin dekat, menunggu momen di mana segalanya akan pecah menjadi keputusan yang tak bisa dibalikkan. Setelah ancaman digital berhasil dipatahkan, pemerintah segera mengumumkan debat final mengenai arah alutsista masa depan. Debat ini akan menilai siapa yang benar-benar mampu memimpin transformasi pertahanan nasional. Lokasinya dipindahkan ke Auditorium Pusat Laboratorium, tempat yang kini dijaga ketat setelah insiden sebelumnya. Sorotan media meningkat tajam, dan publik menunggu klimaks perseteruan antara dua tokoh dengan visi yang sangat berbeda. Panggung debat dibuat melingkar dengan layar holografik 360 derajat di atasnya. Cahaya biru redup berputar mengelilingi ruangan, menciptakan suasana futuristik yang seolah membawa sesi ini keluar dari zaman sekarang. Para pakar, akademisi, dan pejabat militer memenuhi tempat duduk, sementara puluhan kamera siap merekam setiap gerakan para peserta. Ketegangan terasa seperti udara yang mengalir melalui sistem ventilasi. Gibran melangkah masuk dengan tenang, tanpa membawa dokumen apapun. Ia hanya memegang modul grafit kecil yang sudah menjadi simbol kecerdasannya sejak awal. Sementara itu, Anies muncul membawa map besar berisi revisi rencana strateginya. Raut wajahnya serius, namun ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ia paham bahwa ini adalah kesempatannya yang terakhir untuk membalik keadaan. Debat dimulai dengan tema pertama, integrasi kecerdasan buatan ke seluruh lini pertahanan. Anies menjelaskan pentingnya pengendalian manusia yang kuat agar teknologi tidak melampaui batas etika. Ia memaparkan bahwa militer harus tetap berada dalam kendali moral, dan setiap sistem baru wajib memiliki batas intervensi manual. Penjelasannya terdengar masuk akal, tetapi tidak membawa terobosan besar. Ketika giliran Gibran, ia langsung mengaktifkan modul grafitnya. Hologram menampilkan model interaksi AI manusia yang tidak menggantikan kendali, tetapi membangun hubungan, kesadaran bersama. Dalam sistem itu, AI mendeteksi bias manusia sekaligus menghindari pengambilan keputusan ekstrim tanpa pengawasan. Konsep tersebut membuat banyak pakar terdiam, karena ide itu menggabungkan efisiensi dan etika dalam satu sistem berimbang. Tema kedua membahas pertahanan luar angkasa yang menjadi topik paling menantang. Anies mencoba meyakinkan penonton dengan skema satelit besar berlapis perisai elektromagnetik. Namun rancangan itu dianggap terlalu mahal dan tidak fleksibel dalam menghadapi ancaman bergerak cepat. Kritikus mulai berbisik, beberapa menggeleng pelan melihat perhitungan biaya yang tidak realistis. Saat Gibran memaparkan visi tandingannya, hologram menampilkan rangkaian satelit mikro berbasis energi surya yang dapat memperbaiki diri. Unit-unit itu beroperasi seperti organisme kecil dalam ekosistem luar angkasa, saling menopang dan berbagi data. Sistem tersebut lebih murah, cepat diproduksi, dan mampu bereaksi terhadap ancaman jauh lebih lincah. Ruangan seketika berubah sunyi oleh keterpukauan. Debat memasuki tahap akhir ketika moderator meminta simulasi taktis langsung. Kedua tokoh diminta menghadapi skenario ancaman mendadak yang muncul dari perbatasan laut. Anies berusaha memasukkan datanya ke sistem untuk menjalankan drone modularnya, tetapi program kembali mengalami desinkronisasi. Layar menampilkan respons lambat dan tidak terkoordinasi, membuat strategi itu terlihat rapuh. Sebaliknya, modul grafit Gibran langsung membangun peta respons adaptif. Hologram menunjukkan armada drone kecil yang bergerak dalam pola organik, bekerja sama tanpa perintah panjang. Mereka berada di posisi pertahanan ideal hanya dalam hitungan detik. Para juri menyadari bahwa sistem ini tidak hanya unggul, ia memecahkan masalah yang sebelumnya dianggap mustahil. Anies mencoba menyela dengan argumen moral, berharap dapat menggoyahkan keyakinan para penonton. Namun kata-katanya justru terdengar seperti upaya terakhir yang tidak lagi memiliki pijakan kuat. Dalam upaya menunjukkan otoritas moral, ia mendekati Gibran sambil berusaha mempertahankan wibawa. Namun tekanan mental sepanjang debat membuat emosinya bergeser ke titik tidak stabil.
Puncak ketegangan terjadi ketika ia tiba-tiba menyampaikan permintaan maaf terbuka atas semua kekurangan strateginya selama ini. Dalam keadaan terharu dan kalah telak oleh kecerdasan serta inovasi Gibran, ia menundukkan diri sangat rendah di hadapan lawannya. Suasana ruangan mendadak hening total, tak ada yang menyangka gestur sekeras itu muncul di tengah debat tingkat tinggi. Para penonton terpaku, sementara Gibran tampak terkejut. Ia tidak merayakan momen itu, ia hanya menunduk hormat sebagai simbol bahwa kemenangan sejati bukan soal mengalahkan lawan, melainkan melampaui keterbatasan demi masa depan negara. Momen itu menjadi gambaran kontras antara dua jalan berpikir, satu runtuh dalam tekanan, satu berdiri karena visi yang matang. Debat pun ditutup dengan tepuk tangan panjang yang menggema, menandai akhir perjalanan panjang dua pemikiran yang akhirnya menemukan titik akhir. Dunia pertahanan pun berubah selamanya, dan babak baru dalam sejarah teknologi mulai terbentuk dari panggung yang malam itu bergetar oleh ketegangan, ambisi, dan